Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Syamila dari kelas Sistem Informasi Reguler 3A dengan NIM 0903 1382 328125. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang telah saya dapatkan selama 8 pertemuan dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi. Kebijakan komunikasi dan proses ini adalah yang pertama itu komunikasi antara dosen dan mahasiswa, yang kedua itu komunikasi antara admin jurusan dan mahasiswa, dan yang ketiga itu komunikasi antara kepala jurusan atau sekretaris jurusan dan mahasiswa. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan komunikasi dan proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu sendiri. Dimulai dari tujuan. Apa sih tujuan dari komunikasi antara bimbing akademik dosen dan mahasiswa? Yang pertama itu pasti membantu mahasiswa dalam perencanaan akademik, memantau dan mengevaluasi kemajuan akademik, serta memberikan dukungan dan solusi atas masalah akademik. Membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan pribadi dan profesional. Dan yang terakhir, mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja atau studi lanjutan. Yang kedua itu adalah cakupan, seperti kebijakan di mana berlaku untuk semua komunikasi yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa secara eksternal, dengan cara email, laporan, ataupun dengan via WhatsApp. Selanjutnya, tahap kepemilikan. Kepemilikan lanjut ke akses, di mana izin akses informasi persetujuan yang dimaksud adalah izin resmi yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosen atau pihak terkait lainnya untuk mengakses informasi pribadi atau akademik dari mahasiswa itu. Selanjutnya itu format, di mana komunikasi bimbingan akademik antara dosen dan mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan studi, pemahaman tentang etika dan strategi komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa, di mana etika ini perlu diperhatikan waktu saat menghubungi dosen, diawali dengan salam, langsung ke inti atau keperluan apa yang akan ditanyakan, serta penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya itu berbagi data melalui laporan atau bimbing akademik secara teratur dengan dosen. Dan yang terakhir adalah perubahan dari kebijakan dalam komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, ada 4 jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi berpengaruh. Nah, atau yang disebut dengan persuasive communication. Komunikasi berpengaruh ini adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, ataupun perilaku orang lain, yang sering digunakan dalam iklan, politik, dan negosiasi. Adapun ciri-ciri dari komunikasi berpengaruh ini menggunakan bahasa yang persuasif dan emosional. Yang kedua itu menekankan pada manfaat yang akan diperoleh, dan yang terakhir itu membangun hubungan yang baik dengan audiens. Selanjutnya itu ada komunikasi tindakan, di mana disebut dengan communication by action, yang dimana ini artinya komunikasi ini adalah jenis komunikasi yang paling dasar dan yang sering dilakukan. Komunikasi ini tidak selalu melibatkan kata-kata, melainkan lebih menekankan pada tindakan atau perilaku. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu langsung dan mudah dipahami. Yang kedua itu bisa menyampaikan pesan yang kuat dan terkadang lebih efektif daripada kata-kata. Selanjutnya itu komunikasi positif dan negatif. Nah, komunikasi positif ini menyampaikan pesan yang membangun, mendukung, dan menghargai, membentuk hubungan yang harmonis dan produktif. Contohnya itu seperti pujian, ucapan terima kasih, dan kata-kata semangat. Nah, selanjutnya adalah komunikasi negatif, di mana komunikasi ini menyampaikan pesan yang merusak, merendahkan, ataupun menyerang, yang membentuk hubungan yang buruk dan tidak produktif, seperti kritik yang pedas, ancaman, dan hinaan. Selanjutnya itu komunikasi informasi, di mana komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan fakta, data, atau informasi tertentu. Komunikasi ini sering digunakan dalam presentasi, laporan, dan rapat. Karakteristiknya yaitu yang pertama pasti jelas, singkat, dan padat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta disampaikan dengan struktur yang lebih logis. Itu gaya komunikasi. Di gaya komunikasi ini ada influence dan dominan. Yang pertama itu influence. Influence itu adalah gaya komunikasi
dari ciri khas atau cara khas seorang influencer dalam menyampaikan pesan baik melalui tulisan, video, atau audio kepada audiensnya. Gaya ini sangat penting karena menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebagai seorang influencer dalam membangun koneksi yang kuat dengan pengikutnya. Selanjutnya adalah 7C dalam gaya komunikasi influence. Yang pertama itu adalah clear atau jelas, di mana pesan yang disampaikan itu harus jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu. Yang kedua itu concrete atau benar, yang dimana informasi yang disampaikan itu harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu concise atau singkat, di mana komunikasi itu harus lengkap tetapi juga ringkas. Yang keempat itu ada complete atau lengkap, jadi komunikasi yang disampaikan itu harus lengkap sesuai dengan informasi yang telah didapatkan. Selanjutnya itu ada credible, di mana ini bagaimana seorang komunikator dinilai dapat dipercaya oleh individu yang menerima communication. Selanjutnya itu ada sopan, dan yang terakhir itu ada concrete. Selanjutnya adalah bahasa nonverbal influence. Yang pertama itu adalah ekspresi wajah. Nah, bagaimana sih ekspresi wajah itu digunakan dalam komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi yang penting tentang perasaan, emosi, dan niat seseorang. Yang kedua itu postur tubuhnya, bagaimana gerakan tubuh dan postur untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang ketiga itu nada suara, di mana nada yang tegas dan percaya diri membangun kredibilitas, intonasi, volume, dan gaya bicara antara pembicara dan yang mendengarkan. Dan selanjutnya itu ada sentuhan, di mana membangun kedekatan dan kepercayaan seperti menyampaikan rasa empati. Selanjutnya di sini adalah gaya dominan, adalah suatu gaya komunikasi di mana seorang itu cenderung ingin mengontrol situasi sosial. Mereka seringkali mengambil alih percakapan dan mereka sering memulai topik pembicaraan dan kurang memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Selanjutnya itu bersikap tegas, di mana mereka itu tidak ragu untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan tegas, bahkan jika itu membuat orang lain tidak nyaman. Selanjutnya itu fokus pada hasil, mereka lebih mementingkan pencapaian tujuan daripada membangun hubungan. Dan yang terakhir itu sisi negatifnya kurang sabar, di mana mereka itu cenderung tidak sabar mendengarkan orang lain dan sering memotong pembicaraan. Selanjutnya, apa sih visual komunikasi itu sendiri? Jadi, visual komunikasi itu adalah cara menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain dengan menggunakan gambar, grafik, atau elemen visual lainnya. Contohnya itu seperti diagram alir, di mana adalah representasi visual dari langkah-langkah atau urutan dalam suatu proses. Tujuannya adalah untuk menggambarkan proses secara lebih mudah dipahami dan terstruktur. Yang kedua itu adalah diagram hierarki, yang artinya itu representasi visual yang menampilkan hubungan struktural antara elemen dalam suatu sistem di mana disusun berdasarkan urutan tingkatan. Yang ketiga itu ada tabel dan grafik, di mana ini adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi visual, yang dimana tabel ini diisi dalam susunan informasi menjadi baris dan kolom yang lebih efektif ketika membandingkan kumpulan data yang berbeda. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi ini adalah segala sesuatu yang menghalangi kelancaran proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman, miskomunikasi, dan bahkan konflik. Adapun 6 hambatan dari hambatan komunikasi. Yang pertama itu ada hambatan fisik, di mana hambatan ini berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan kerja, peralatan, atau infrastruktur yang dapat menghambat kinerja karyawannya. Yang kedua itu ada hambatan mental, di mana kondisi psikologi yang membatasi atau menghalangi seseorang dalam berpikir, bertindak, dan mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga itu hambatan terkait materi dalam komunikasi, terjadi ketika informasi atau materi yang disampaikan sudah diketahui oleh penerima sebelumnya, tidak relevan dengan situasi saat ini, atau disampaikan dengan cara yang membosankan dan kurang menarik. Selanjutnya yaitu adalah keempat, hambatan komunikasi dalam menyampaikan pendapat atau respon, di mana pendapat ini berbagai faktor yang menghalangi atau mengurangi efektivitas dari komunikasi, sehingga pesan dalam yang ingin disampaikan tidak diterima atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh pihak lain. Yang kelima itu hambatan komunikasi bahasa dan budaya. Jadi segala sesuatu yang menghambat kelancaran proses penyampaian dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok itu berasal dari latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda.
Dan yang terakhir itu hambatan multitasking, di mana ini meliputi penurunan kualitas kinerja karena perhatian yang terbagi, menurunnya fokus, dan waktu penyelesaian yang lebih lama karena perpindahan antar tugas yang memerlukan adaptasi ulang. Apa saja sih kekuatan yang bertanya itu? Yang pertama itu dari segi manfaatnya. Yang pertama, pastinya meningkatkan pemahaman bertanya, membantu karyawan memahami tugas atau tanggung jawab dan ekspektasi yang lebih baik. Yang kedua itu memperjelas masalah. Melalui pertanyaan yang tepat, masalah itu dapat diidentifikasi dengan lebih akurat dan solusi dapat ditemukan. Yang ketiga itu membangun hubungan. Bertanya itu dapat menunjukkan minat dan perhatian terhadap orang lain sehingga dapat membangun hubungan yang lebih baik antar karyawan dan dengan pelanggan. Yang keempat itu mendorong inovasi. Pertanyaan yang menantang dapat memicu ide-ide baru dan mendorong inovasi serta berpikir kritis. Yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan dengan bertanya. Informasi yang relevan dapat dikumpulkan sehingga komunikasi yang diambil lebih berdasarkan akurat. Selanjutnya adalah teknik bertanya. Nah, di bagian teknik bertanya ini ada 5. Yang pertama itu ada pertanyaan terbuka, pertanyaan hipotesis, pertanyaan tertutup, pertanyaan probing, dan pertanyaan refleksi. Di mana yang pertama itu ada pertanyaan terbuka, pertanyaan yang mendorong jawaban yang lebih dari sekedar ya atau tidak. Yang kedua itu pertanyaan hipotesis, yang dimana pertanyaan yang diajukan untuk menguji suatu asumsi. Yang ketiga itu pertanyaan tertutup, yang dimana pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak atau informasi lebih spesifik. Yang keempat itu pertanyaan probing, di mana pertanyaan yang menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Dan yang terakhir pertanyaan refleksi, di mana pertanyaan yang mengundang orang untuk berpikir lebih dalam tentang pengalaman atau pendapat mereka. Selanjutnya adalah teknik penyelidikan dalam kekuatan bertanya. Yang pertama itu ada observasi. Observasi ini mengamati perilaku, tindakan, ataupun lingkungan kerja untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan. Yang kedua itu melakukan wawancara dengan karyawan, pelanggan, atau pihak terkait untuk mendapatkan informasi secara langsung. Yang ketiga itu analisis dokumen, menganalisis dokumen seperti laporan, catatan, atau data untuk menemukan informasi yang lebih relevan. Dan yang keempat itu adalah eksperimen, melakukan eksperimen kecil untuk menguji hipotesis atau solusi yang telah diajukan. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.